Oke, ketemu lagi di video pembelajaran online SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Kita lanjut lagi ini tentang fungsi rasional untuk anak kelas 10 IPS 2 ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu fungsi rasional, bagaimana mensketsa fungsi rasional ya. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit, ini materi lanjutan juga tidak terlalu panjang, saya tidak bahas terlalu jauh ya. Perhatikan baik-baik ya, nanti kalau tidak jelas Anda boleh bertanya ya. Jadi kita akan membahas asimtot tegak, asimtot datar, setidaknya kemudian ada domain dan rank yang terjadi saat kita menggambar fungsi rasional ya. Oke, itu untuk materi kali ini kita belajar sama-sama. Oke. Baiklah, pada bagian kali ini kita akan membahas tentang fungsi rasional ya. Apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional adalah fungsi yang berbentuk pecahan. Bentuk umumnya seperti ini, fx sama dengan AX ditambah B per CX ditambah D. Tentu saja bagian bawahnya tidak boleh 0 ya, CX ditambah D tidak boleh 0. Dan satu lagi yang agak unik adalah C nya tidak boleh 0, karena kalau di bawahnya tidak ada X nya, dia tidak akan jadi pecahan ya. Nah, lalu apa yang menarik lagi dari sebuah fungsi rasional? Fungsi rasional mempunyai asimtot datar dan asimtot tegak. Asimtot itu garis di fungsinya nanti yang tidak boleh terpotong, jadi hanya boleh didekati ya. Jadi dia punya asimtot datar dan punya asimtot tegak. Nah, asimtot datar diperoleh dari rumus dia Y sama dengan A per C. Jadi ini koefisien X-nya ya, A per C. Sedangkan asimtot tegak itu bagian bawahnya ini, CX plus D sama dengan 0, ini akan menjadi asimtot tegaknya. Nah, kalau kita gambar ya, maka sketsa umumnya bentuknya akan seperti ini. Umumnya dia akan menjadi seperti ini. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, dia punya dua buah asimtot. Ini asimtot datar, ini asimtot tegak namanya. Ini ada tulisannya. Nah, asimtot tegak. Jadi ini asimtot tegak. Nah, fungsinya yang mana? Fungsi yang ini nih, sama yang ini. Jadi grafiknya terbagi menjadi dua ya. Ada bagian atas, bagian bawah. Lihat, asimtot ini cuma didekati, makin ke ujung dia makin dekat, tapi tidak boleh terpotong. Yang di sini juga ya. Jadi bentuk fungsi rasional, fungsi pecahan nanti bentuknya akan pada umumnya terbagi dua menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini sekilas tentang fungsi pecahan. Baik, kita sekarang masuk ke contoh ya tentang fungsi rasional. Sketsalah grafik fungsi fx sama dengan 1 per x plus 2. 1 per x plus 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini, bentuknya kan 1 per x plus 2. Sementara bentuk umumnya kan fx sama dengan AX ditambah B per CX ditambah D. Maka kita bisa menentukan A-nya berapa nih? A itu koefisien X ya. Ada nggak? Nggak ada. Berarti 0 ya. A-nya tidak ada. B-nya jelas ada 1. Lihat, A itu koefisien yang di depan ini ya. Ada X. Ini kan nggak ada X-nya atasnya, berarti 0. Berapa C-nya? C-nya ini 1 ya. Berapa D-nya? D-nya 2. Oke. Sekarang kita akan menentukan persamaan asimtot datarnya. Y sama dengan A per C. Berarti Y sama dengan A-nya 0, C-nya 1. 0 dibagi 1, 0. Berarti Y sama dengan 0 adalah asimtot datar. Berapa asimtot tegaknya? Asimtot tegaknya adalah X ditambah 2 atau CX tambah D sama dengan 0. Berarti X ditambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Oke, berarti kita sudah punya asimtot datarnya Y sama dengan 0. Asimtot tegaknya X sama dengan negatif 2. Nah, lalu langkah selanjutnya untuk kita mensketsa adalah kita akan menentukan beberapa titik bantu. Nah, titik bantu kita peroleh dari mana? Bantuannya adalah asimtot tegak. Tadi kan asimtot tegaknya X sama dengan min 2. Oke, asimtot tegaknya adalah X sama dengan min 2. Kita cari di sekitarnya. Jadi di min 1, 0. Di min 3, min 4. Semakin banyak titiknya semakin bagus. Minimal ada 4, 2 di kiri, 2 di kanan ya. Nah, X sama dengan min 1 di sini. F min 1, 1 per, masukkan kan X tambah 2. Berarti min 1 tambah 2. 1 per 1, 1. Min 1,1. Kemudian F0. Oke, 0 ya. Masukin 1 per 0 tambah 2, setengah. Sekarang kita cari yang min 3 nih. F negatif 3. Kan setelah min 2, min 3 ya. Min 3. Berarti 1 per negatif 3 tambah 2. 1 per min 1. Min 1 ya. Berarti min 3, min 1. Oke. Untuk min 4, F negatif 4. 1 per negatif 4 tambah 2. 1 per negatif 2. Berarti negatif 4, min setengah. Oke. Sekarang semua yang ada ini kita gambar di sini.
Oke, kita akan gambar ya. Masih ingat tadi asimtot datarnya berapa? Asimtot datarnya di Y sama dengan 0, asimtot tegaknya di X sama dengan min 2. Ini yang kita gambar dulu ya. Y sama dengan 0 itu berarti sumbu X. Oke. Nah, Y sama dengan 0 itu berarti sumbu X nih. Nah, ini sumbu X-nya menjadi asimtot datar. Oke, Y sama dengan 0. Ini sama aja dengan sumbu X itu sendiri. Kemudian X sama dengan negatif 2. Saya tarik garis. X sama dengan negatif 2 di sini. Tegak. Nah, kita sudah punya 2 asimtot ya. Ingat, ini tidak boleh dipotong nanti. Kemudian masukkan titik bantu. Min 1,1. Ini ya. setengah. Oke. Kemudian negatif 3, negatif 1. Negatif 4, negatif setengah. Di sini. Nah, ingat dia tidak boleh disentuh, berarti gambarnya sketsanya seperti ini. Ini. Terus dia ke sini. Ke sana. Oke. Yang ini juga sama, 0 ya, tidak boleh disentuh. Dia begini. Sini. 2-nya juga tidak boleh disentuh ya. Nah. Lalu pertanyaannya, asimtot datar dan asimtot tegak ini berkaitan dengan apa? Dengan domain dan rank tentu saja ya. Asimtot tegak X sama dengan min 2 itu kan mempengaruhi rank. Rank itu kan sumbu domain ya. Domain itu kan sumbu X ya. Berarti domainnya X dengan X elemen bilangan real, tetapi tidak boleh min 2. Min 2-nya dapat dari mana? Asimtot tegaknya, tidak boleh min 2. Sedangkan ranknya itu akan terpengaruh oleh asimtot datar. Asimtot datarnya Y sama dengan 0. Berarti Y dengan Y elemen real, tetapi Y tidak boleh 0. Jadi tidak boleh 0. Ini asimtot datarnya. Oke, ini contoh nomor 1 ya. Mudahan jelas. Baik, sekarang kita masuk ke contoh kedua ya. Sketsalah grafik fungsi fx sama dengan x tambah 1 per 2x plus 4. Nah, kalau kita cari ABCD nya, ingat ya, ABCD berarti koefisien A nya itu 1, B nya itu 1, C nya itu 2, D nya itu 4. Kita cari asimtot datarnya. Y sama dengan A per C. A nya 1, C nya 2 ya, berarti setengah. Oke, asimtot tegaknya Cx plus D sama dengan, berarti bagian bawah nih ya, 2x plus 4 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 2. Nah, kalau kita sudah dapat asimtot datar dan asimtot tegak, maka saatnya kita mencari beberapa titik bantu. Yang jadi patokan kita tentu saja asimtot tegak ya, x sama dengan min 2 nih. Nah, kita bisa cari 3 ke kanan dan 3 ke kiri ya. Untuk yang ke kanan dulu, min 1, 0 dan 1 ya. F min 1 kita masukin, min 1 tambah 1, 2 kali min 1 tambah 4 tambah 1, 0 ya, dibagi berapapun tetap 0, min 1,0. 0,1 F nya 0 ya, 0 tambah 1, 2 kali 0 tambah 4, seperempat ya. Kemudian F1, 1 tambah 1, 2 kali 1 tambah 4, 2 per 6 sepertiga, berarti ini 1, sepertiga. Ini yang di kanan. Sekarang yang di kiri ya, F negatif min 3, F min 3 nih, negatif 3, berarti kita masukin ke sini, negatif 3 tambah 1 per 2 kali negatif 3 tambah 4, negatif 2 per min 6 tambah 4 min 2, berarti 1 ya, min 3,1. Oke, min 4, F min 4, min 4 tambah 1 per 2 kali min 4 tambah 4, min 4 tambah 1, min 3 per min 8, 4, min 3 per 4, berarti min 4, min 3 per 4, lalu min 5, F negatif 5, negatif 5 tambah 1 per 2 kali negatif 5 tambah 4, negatif 4 per, oh sorry, ini min ya, min 4, jadi 3 per 4 nya positif ya. Oke, 3 per 4 nya positif. 4 ini min 10 tambah 4 min 6 ya, 2 per 3.
positif, berarti min 5,2/3. Nah sekarang kita akan gambar. Oke, saya sudah siapin asimtot datarnya, Y sama dengan setengah. Terus separuhan di sini ya, Y sama dengan setengah. Nah ini akan jadi asimtot datar nih. Asimtot tegaknya X sama dengan negatif 2. Oke, Y sama dengan setengah, sama dengan negatif 2. Oke, sekarang titik bantunya. Min 1,0 sini ya, min 1,0. Oke, 0,1/4 itu tentu saja setengah dibagi 2 lagi ya. Ini 1/4. 1,1/3 itu 1 dibagi 3 sebenarnya. Nah, oke. Berarti kalau kita lihat gambarnya, jadi min 1,0 itu di sini. 0,1/4, 1,1/3. Ini gambarnya kayak gini. Dia mendekati, semakin mendekati, tapi tidak menyentuh ya. Tuh. Artinya ini juga otomatis mendekati asimtot tegak. Oke. Lalu yang sebelah kiri, negatif 3,1. Negatif 3,1 di atas ini. Oke, negatif 3,1, negatif 4, 3/4. 3/4 itu 0,75 ya. Ini. Terus negatif 5-nya, tadi kurang banyak, 2/3, 0,6. Berarti yang ini dia ke arah atas ya. Nah, dia berarti gambarnya akan jadi seperti ini ya. Jadi sekali lagi ini adalah fungsi fx sama dengan x tambah 1/2x+4 sama asimtot datar, asimtot tegak, titik bantu ya. Titik bantu gambar. Nah, itu langkah-langkah kita ingin mensketsa fungsi rasional. Oke. Baik, kalau dari sini ditanya berapa domain dan ranknya ya. Domain itu daerah asal. Domainnya tentu saja kita melihat X ya. X di sini yang tidak terpakai adalah negatif 2 ya. Berarti X elemen bilangan real, X tidak sama dengan negatif 2. Jadi asimtot tegak itu berpengaruh ke domain. Sedangkan berapa ranknya? Ranknya tentu saja bagian Y ya. Nah, Y elemen bilangan real kecuali asimtot datarnya. Asimtot datarnya sini Y sama dengan setengah. Oke, ini tentang domain dan rank dari fungsi ini. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian tugas ya. Jadi tugasnya hanya ada satu nih, sketsalah grafik fungsi fx sama dengan x tambah 1/x kurang 3. Nah, Anda tentukan dulu ABCD-nya, tentukan dulu. Jadi kalau di langkahnya ya, ABCD-nya dulu ya kan. ABCD-nya itu berapa? Oke, asimtot tegaknya dan asimtot datarnya. Oke, asimtot datar dan asimtot tegaknya apa? Setelah itu titik bantu ya. Titik bantunya apa? Nah, titik bantunya bisa 3 ke kiri, 3 ke kanan. Oke, setelah itu gambar ya. Gambar. Nah, maka ini akan menjawab sketsa. Karena yang diminta adalah sketsa lah. Oke. Dari sini kita bisa sketsa. Dari sketsa kita bisa menentukan domain dan ranknya. Berapa domain dan berapa ranknya. Nah, Anda bisa coba ya. Nanti kalau dicoba pasti bisa. Oke, itu tugas untuk video kali ini. Nah, itu tadi materi kita kali ini.
mudah-mudahan tidak terlalu berat, yaitu tentang fungsi rasional ya. Hanya ada satu tugas untuk kalian. Nah, kalian coba kerjakan ya. Nanti kalau tidak jelas boleh bertanya ya. Langkahnya juga sudah lumayan ada saya bantu di sana. Ya. Itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Pesannya masih sama ya, jaga kesehatannya, makan makanan bergizi, rajin berolahraga. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita segera bertemu di sekolah. Oke, itu saja. Kalau tidak jelas sekali lagi boleh bertanya, tapi PR-nya dikerjakan ya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya.